Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Miko Saputra. Di sini dalam video kali ini kita akan membahas tentang peran media massa terhadap ekonomi. Jadi pada kesempatan kali ini sudah ada narasumber yang sangat terkenal dan hebat dan memiliki pemahaman yang luas. Untuk lebih lanjut agar kita bisa mengetahui bagaimana peran media massa terhadap ekonomi, langsung saja saya panggilkan narasumber saya. Halo Bung Miko. Halo Bung. Sehat selalu kan? Gimana Bung? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ya. peran media massa terhadap ekonomi. Jadi apa sih perannya tuh? Jadi dalam video kali ini kita akan membahas itu. Saya mohon kepada Bung Yudis untuk menjelaskan sedikit tentang itu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit artikel yang saya dapatkan dari Google, yaitu dari artikel Hikmah, Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam peringkat keempat, diterbitkan di YIN Padang Sidimpuan. Iya. PSN 205856113, ISN 24069485, Pol 13 nomor 1 tahun 2019. Judul artikelnya ialah Pengaruh Media Massa Terhadap Ekonomi. Ya. Penulisnya Indri Tri Asti. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resumen saya dari minggu kemarin. Ringkasan pendahuluan atau di latar belakang dalam jurnal ini, saya mengambil media massa itu merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa. Media massa sendiri memiliki kajian komunikasi yang dipahami oleh sebagai alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarluaskan pesan-pesan hingga serempak kepada audiens yang luas. Kelebihan media massa dengan komunikasi media lainnya yaitu bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Sepanjang usia manusia informasi sangatlah dibutuhkan. Ini terlihat dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi terhadap sesama. Pada perkembangan selanjutnya, seluruh aktivitas komunikasi berinteraksi tersebut membawa kita ke arah terciptanya sarana prasarana komunikasi. Hingga selanjutnya, media komunikasi ini memiliki peran penting dalam memberikan peluang yang lebih besar dan merupakan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap industri dan perusahaan. Pada proses selanjutnya didasari bahwa media komunikasi adalah kekuatan yang menciptakan ekonomi global. Kemudian pertanyaannya, sejauh mana media massa ini memberikan pengaruh terhadap ekonomi, baik dalam ekonomi bagi perusahaan maupun ekonomi terhadap masyarakat di seluruh Indonesia ini. Ya, bukan hanya seluruh Indonesia tapi dunia ya. Ya. Dunia juga. Ada lagi dalam artikel ini rumusan pembahasannya hanya satu permasalahan, karena peneliti memfokuskan dengan satu permasalahan, yaitu pengaruh media massa itu terhadap ekonomi ini. Dan metode penelitian yang diambil dalam penelitian jurnal pengaruh media massa terhadap ekonomi ini, yaitu metode penelitian kuantitatif. Menurut penelitian Indrawan dan Juniawati tahun 2016 mengatakan penelitian
dengan menggunakan metode-metode yang pendekatan kuantitatif yang selanjutnya disebut dengan penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji suatu permasalahan, suatu fenomena, serta melihat kemungkinan, kaitan dan hubungan antara verbal dan permasalahan yang ditetapkan. Nah, berdasarkan penjelasan menurut Indrawan dan Yuanti ini, metode penelitian yang digunakan asosiatif kasual yang dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan asosiatif kasual dapat mengetahui hubungan antara dua verbal atau lebih yang dapat menjelaskan gejala, yaitu mengkaji pengaruh media massa terhadap ekonomi yang ada di masyarakat ini. Jadi pendekatan penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif kasual. Teknik pengumpulan data tersebut secara survei. Nah, dalam ringkasan hasil atau pembahasannya, peneliti sudah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Yang pertama yaitu pengaruh positifnya. Apa sih pengaruh-pengaruh positif yang dihasilkan dalam penelitian ini? Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin cepat. Dan yang kedua, proses pertukaran barang dengan jasa juga lebih cepat dan mudah. Dan yang ketiga, terjadinya industri di mana-mana. Dan yang keempat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, kemajuan impact dapat meningkat kemampuan produktivitas dalam skala besar. Nah, tetapi dalam penelitian ini juga mendapatkan pengaruh yang negatif terhadap masyarakat. Yang pertama, terjadinya persaingan antara industri yang secara tidak sehat. Dan yang kedua, industri yang punya modal besar akan mampu berkembang dan mematikan industri-industri yang kecil. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu perkembangan perdagangan luar negeri yang semakin bebas. Nah, kehadiran media massa tersebut menambahkan ruang pemasaran yang sangat luas bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, pengguna media massa berbasis internet seperti Facebook, misalnya model media sosial lainnya untuk layanan bisnis memberikan keuntungan positif dan menurunkan biaya dalam pemasarannya. Penjelasan dari narasumber kita tentang pengaruh media massa terhadap ekonomi. Nah, Jadi gini, Bung. ya. Saya mau menanyakan, bagaimana tanggapan Anda tentang jurnal yang Anda bahas tadi tentang pengaruh media massa terhadap ekonomi. Ya. Ya, baik di latar belakangnya, rumusan masalahnya, dan hasil pembahasannya. Oke. Nah, baiklah. Saya akan kritik saya dalam jurnal yang saya teliti dalam beberapa minggu ini. Di dalam latar belakangnya itu pendahuluannya, menurut saya sudah dalam jurnal yang saya teliti yaitu pengaruh media massa terhadap ekonomi itu sudah sangat menarik sesuai dengan apa yang diteliti, sudah jelas. Tetapi sang peneliti tidak menjelaskan tentang apa sih media massa itu. Nah, disitulah yang membuat saya agak kurang berkesan lah terhadap jurnal itu. Nah, di dalam rumusan masalahnya, saya sangat setuju sekali dengan peneliti, karena peneliti hanya fokus dengan satu rumusan masalah, yaitu apa sih pengaruh-pengaruhnya terhadap pengaruh-pengaruh media massa itu terhadap ekonomi yang ada di Indonesia ini. Dia tidak mengembangkan tidak mencari masalah-masalah lain, tapi hanya fokus dengan apa yang dia teliti saja. Nah, dan yang selanjutnya itu hasil pembahasannya. Peneliti menurut saya dalam jurnal ini sudah sangatlah baik, menarik, jelas, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang peneliti. Bahkan peneliti juga mendapatkan hasil baik itu dalam
ini pengaruh positifnya dan pengaruh negatifnya. Nah, baiklah, mungkin itu saja kritik saya dalam jurnal saya yang saya teliti sama beberapa saat ini. Apalagi apa ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin tidak, mungkin sudah cukup. Oh, oke, balik ke saya. Ya. Ya, itu tadi peran media massa terhadap ekonomi. Jadi manfaat-manfaatnya tadi sudah dijelaskan. Itu dengan hadirnya media massa ini memiliki keuntungan. Antara lain di bidang perdagangan kita semakin super cepat. Tapi mungkin ada pengaruh buruknya terhadap perkembangan perdagangan di Indonesia ataupun di dunia, karena menghambat, mungkin ada yang perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang baru memulai akan kalah saing dengan perusahaan yang besar. Ya. Nah, di situ. Nah, jadi ada manfaatnya tapi ada juga sisi negatifnya dengan Ya. hadirnya media massa. Nah, baiklah. Ya, Bung. Pada video kali ini mungkin cukup sekian pembahasan dari kami tentang pengaruh media massa terhadap ekonomi. Baik, jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang sopan dari saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.